bagaimana posisi tangan makmum ketika sholat di belakang imam yang kunut subuh. Yang pertama, kita memahami bahwa kunut subuh termasuk di antara kegiatan sholat yang diperselisihkan oleh ulama. Sebagian ulama menilainya sebagai amal wajib, sehingga tidak boleh ditinggalkan. Kalau ditinggalkan maka nanti sujud sahwi. Dan ini pendapat Syafi'iyah. Dan sebagian ada yang menilai bahwasanya kunut subuh tidak disyariatkan, karena Nabi SAW meninggalkan itu sebelum beliau wafat, sehingga ketika subuh tidak perlu kunut sebagaimana sholat 5 waktu yang lainnya. Dan ini pendapat jumhur, sehingga ada khilaf dalam masalah ini. Ada keterangan dari Asy-Syaukani, beliau menyebutkan bahwa keberadaan kunut subuh di zaman Nabi SAW itu hadisnya sahih. Kunut subuh di zaman Nabi SAW oleh para ulama hadis ditegaskan hadisnya sahih. Namun apakah Nabi SAW melakukan kunut subuh itu terus-terusan sampai beliau wafat, ataukah beliau tinggalkan sebelum beliau wafat? Ulama beda pendapat. Paham di sini ya? Sehingga kalau ditanya, Pak, kunut subuh itu sahih enggak hadisnya? Sahih. Namun apakah Nabi SAW melakukannya sampai beliau meninggal dunia sehingga jadi sunnah, bagian dari sunnah hay'ah dalam sholat, bagian dari gerakan dalam sholat, ataukah Nabi SAW telah meninggalkannya? Sebagaimana gerakan sebelumnya, Rasulullah SAW pernah rukuk dengan cara tatbik. Rukuk tatbik itu seperti ini. Ini 2 telapak tangan digabungkan ya, lalu ditaruh di tengah. Anda kalau sholat pakai sarung bisa, kalau pakai celana enggak bisa. Pakai jubah bisa ya. Ditaruh di tengah antar 2 lutut. Sehingga tidak ditaruh di lutut, tapi ditaruh di mana? Di antara 2 lutut. Namanya gerakan tatbik. Nah, gerakan tatbik ini dulu dilakukan oleh Nabi SAW. Lalu beliau tinggalkan dan berikutnya beliau mencengkram lutut. Namun Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ketika sholat, beliau itu ketika rukuk masih tatbik. Sampai pun wafatnya Nabi SAW, setelah wafatnya Nabi SAW, Ibnu Mas'ud ketika rukuk tatbik. Dengan alasan Nabi SAW pernah melakukan itu. Tapi menurut jumhur sahabat, itu sudah ditinggalkan. Sehingga tidak berlaku lagi tatbik. Tapi telapak tangan diletakkan mencengkeram lutut. Baik, ini sama seperti khilaf tadi. Keberadaan kunut subuh itu sahih, pernah dipraktikkan Rasulullah SAW. Namun ulama berbeda pendapat, apakah itu terus menerus ataukah ditinggalkan oleh Nabi SAW. Ada 2 pendapat di sana. Nah, kita kalau sudah paham seperti ini, paham khilaf, maka selanjutnya adalah bisa memposisikan diri dengan baik. Sehingga yang enggak kunut jangan maksa yang kunut, yang kunut jangan maksa yang tidak kunut. Karena perbedaan pendapat ini dihargai, karena itu tidak boleh saling memaksa. Baik. Kemudian, ketika imamnya kunut, apakah makmum juga harus ikut kunut? Bukankah makmum itu wajib untuk mengikuti imam? Para ulama memberikan rincian seperti ini. Gerakan dalam sholat itu ada 2. Ada gerakan mayor, gerakan dominan, dan ada gerakan minor, gerakan yang lebih kecil. Yang wajib seragam antara makmum dengan imamnya adalah untuk bagian gerakan mayor. Gerakan mayor itu contohnya apa, Pak? Berdiri, rukuk, sujud, duduk, dan seterusnya. Itu namanya gerakan mayor. Tapi bagaimana posisi gerakan itu, bagaimana bentuk gerakan itu, ini gerakan minor. Sehingga misalnya saat duduk, imamnya ketika tasyahud menggerakkan jari. Menggerakkan jari ini gerakan apa? Minor. Makmumnya ketika duduk tasyahud berisyarat tapi jarinya enggak digerakin, cuma diam saja. Sudah? Apakah makmum harus ikut imam? Sehingga makmumnya semuanya bergerak jarinya? Ataukah boleh beda? Boleh beda. Kenapa? Yang penting gerakan mayornya seragam. Yang penting secara posisi seragam. Imam duduk, makmum duduk. Imam berdiri, makmum berdiri. Imam i'tidal, makmum i'tidal. Secara posisi seragam. Tapi bagaimana bentuknya boleh beda sesuai dengan masing-masing pendapat. Karena itu misalnya imamnya ketika i'tidal sedekap, sami Allahu liman hamidah, sedekap. Dan ini pendapat Imam Ahmad dalam salah satu riwayat. Sementara makmum ketika i'tidal sami Allahu liman hamidah, irsal, tangannya dilepas. Dan ini pendapat jumhur. Ya? Lalu terjadi perbedaan seperti ini. Apakah makmum
juga harus mengikuti imam? Sehingga sama-sama sedekap? Tidak. Tidak perlu mengikuti imam. Kenapa? Karena di sini posisinya sama, sama-sama berdiri i'tidal. Yang beda apa, Pak? Yang beda apa? Yang beda adalah bentuk gerakannya. Gerakan minornya yang beda. Bentuknya beda, yang satu sedekap, yang satu dilepas. Perbedaan bagian seperti ini tidak disebut mukhalafatul imam, menyalahi imam. Paham insyaallah? Dan perbedaan itu sangat mungkin terjadi untuk siapapun yang mengerjakan sholat. Imamnya ketika tasyahud akhir duduk tawarruk. Makmum masbuk ketika imam tasyahud akhir, makmum masbuk posisinya apa? Duduk iftirash. Ada perbedaan bentuk. Nah, perbedaan bentuk itu gerakan minor. Sementara posisinya sama-sama duduk. Nah, ketika sama-sama duduk, gerakan mayornya seragam. Kalau gerakan mayornya seragam, sudah dianggap telah mengikuti imam. Mafhum insyaallah? Walhamdulillah. Baik. Nah, karena itu angkat tangan pada waktu kunut itu gerakan mayor atau minor? Minor. Karena posisinya sama-sama berdiri. Yang beda cuman posisi gerakan tangannya. Sehingga ketika ada beda antara imam dan makmum diperbolehkan. Karena itu jika makmum mengambil pendapat bahwa tidak dianjurkan untuk kunut ketika subuh, maka makmum tidak perlu mengangkat tangan. Wallahu a'lam.